750 sampai 1258, tuh, hampir 5 abad. Panjang ya. Beda dengan Umayyah Damaskus hanya sekitar 96 tahun kan. Nah, kita akan melihat sub-pokok bahasanya di sekitar ini, perkembangan peradabannya ya, aspek peradabannya ya. Nah, peradaban yang menyangkut bagaimana bidang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu malah menjadi branch making-nya ya, atau ikonnya Umayyah dan juga kejayaan Islam itu justru karena kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada masa ini. Nah, kalau bidang agama nanti akan kita lihat bagaimana pada masa Abbasiyah kehidupan keagamaan itu tumbuh berkembang dalam keragaman ya, dalam keragaman aliran-aliran dan sebagainya. Nah, ini aspek kebudayaan itu mungkin ini aspek bahasa, sastra juga dan seni akan kita lihat juga di sini. Baik, saudara sekalian, kita lihat dulu dari segi kekuasaannya ya, ini Abbasiyah nih. Jadi kekuasaan Abbasiyah ya sebanyak yang diarsir ini. Nah, Abbasiyah sendiri, terutama yang berkotak-kotak ini ya, ini beda ya sebetulnya kalau masanya masa Abbasiyah, cuma sudah menjadi daulah kecil ini. Sudah menjadi daulah kecil lepas dari Abbasiyah. Tapi di periode awal Abbasiyah hampir seluruh wilayah di berbagai kawasan dari timur sampai ke barat, katakanlah hasil perluasan wilayah wilayah Islam yang dilakukan oleh Umayyah itu ya, itu dilanjutkan oleh Abbasiyah dan hampir tidak ada hasil perluasan wilayah yang dilakukan oleh Abbasiyah sendiri. Mengapa terjadi seperti itu? Antara lain faktornya katanya menurut sejarah bahwa Abbasiyah itu dalam masa pemerintahannya lebih konsentrasi pada pembangunan peradaban, bukan pada perluasan wilayah. Karena itulah bicara tentang peradaban Islam ataupun kebudayaan Islam ya, maka seringkali disebut di dalam sejarah Islam itu adalah jasa Abbasiyah ya, dan masa Abbasiyah peradaban Islam mengalami kemajuan. Baiklah saudara sekalian, nah ini secara umum gambaran pembahasan tentang Umayyah, Abbasiyah Jadi dinasti ini termasuk imperium Islam keempat ya kalau dari secara kronologis, dan masa 5 abad tadi dinasti ini diperintah oleh 7 orang khalifah. Nah, pada masanya kebudayaan Islam ataupun peradaban Islam untuk mencapai kemajuan segala bidang, selain melanjutkan pengembangan dasar-dasar peradaban yang dibangun sebelumnya, masa Umayyah khususnya, itu juga Abbasiyah menunjukkan pola pengembangan peradabannya yang berbeda dengan Umayyah. Di mana letak perbedaannya? Misalnya dalam segi politik ya. Misalnya Abbasiyah lebih menunjukkan pola kesatuan universal. Artinya memberlakukan masyarakat, contohnya itu tidak membeda-bedakan antara Arab, non-Arab, antara Muslim, non-Muslim. Semua memperoleh perlakuan sama ya, atau didasarkan pada perbedaan etnis, suku ya. Dan juga tidak didasarkan atas sistem keningratan ya, sebagaimana masa sebelumnya. Kemudian dasar-dasar hubungan dan hukum itu menunjukkan kesamaannya ya bagi setiap masyarakat, tidak hanya mengembangkan Arabisme seperti masa sebelumnya, tetapi pemerintah bersifat lebih moderat ya, Muslim moderat. Di mana segi moderasi atau kecenderungan moderatnya Abbasiyah, nah ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sekarang kan sedang hangatnya isu tentang moderasi beragama ya. Coba saya teliti ya tentang moderasi Islam pada masa Abbasiyah, ini menarik ya. Kemudian Banu
Abbasiyah juga disinyalir memiliki kedekatan ahli waris dengan Nabi Muhammad. Oh ya, ini kalau dari segi kekerabatan, bila dibandingkan dengan Umayyah itu Abbasiyah itu lebih dekat dengan keluarga Nabi ya. Ini dalam strukturnya kita lihat ya ini. Jadi masih satu nenek dengan Nabi itu. Dari keluarga Abdul Muthalib ya. Kalau Umayyah kan dari keluarga Umayyah itu sendiri di atas Abu Thalib ya. Kalau ini dekat nih dengan Nabi Muhammad. Nah, keluarga ini Muhammad ya. Nah, lalu ini tercover ya dalam monitornya ya, anak Abdullah. Nah, kemudian di sini Al Abbas ya, Abdullah, kemudian Ali. Nah, ini turunan Abbasiyah, Muhammad, Abdullah. Nah, lalu ini pendirinya Abu Abbas. Abu Abbas itu berarti generasinya dengan Nabi, katakanlah kalau sepupunya namanya Abdullah ya, lalu keponakannya cucu lah mungkin dalam generasi cucu dari Nabi Muhammad SAW ya. Apa istilahnya? Cucu dari sepupu ya, sepupu cucu apa? Tapi yang jelas masih lebih dekat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ini gambaran seperti ini memang nanti ditunjukkan di dalam pembedaan cara serta corak pemerintahan Abbasiyah dengan masa sebelumnya khususnya ya. Kita lihat asal-usulnya nih. Nah, di Abbasiyah itu asal-usulnya namanya sendiri bahkan kepada nenek moyang mereka dari Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad SAW. Nah, pelopor gerakannya adalah Abdul Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Nah, sementara Al-Abbas ini saudara sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dia memulai gerakannya dengan menghasut masyarakat untuk menentang kekuasaan Umayyah. Nah, kemudian dia membentuk 3 faksi ya, 3 kelompok kekuatan dalam rangka mengambil kekuasaan dari Umayyah itu, dan didukung oleh 3 kekuatan itu, yakni Hamimah ya, kelompok Syiah, lalu Kufah ya, kelompok Kufah itu orang keluarga Abbasiyah sendiri, keluarga Abbas sendiri, dan ada dari Khurasan ya. Nah, Khurasan ini masyarakat luar Arab ya, yang disebut dengan Mawali ya, atau Ajami ya, orang-orang Persia. Nah, jadi itulah makanya tadi disebut bersifat universal ya, lintas etnis, lintas kelompok ya. Kalau lintas kelompok mana ya, ini didukung Syiah ya. Nah, sebab Abbasiyah, keluarga Abbas sendiri meskipun dekat dengan keluarga Nabi dan keluarga Ali bin Abi Thalib, tidak serta-merta menyebutnya sebagai pendukung atau sebagai Syiah ya. Boleh saja mungkin mereka berpaham Sunni ya, tapi mengakui keberadaan Syiah, bahkan menjadi pilar pendukungnya ya. Nah, mereka bersatu menumbangkan Bani Umayyah dan mempersamakan orang Arab dan non-Arab. Nah, propaganda Daulah Abbasiyah itu disebut-sebut dalam sejarah itu seorang bernama Abu Muslim Al-Khurasani ya. Abu Muslim Al-Khurasani itu seorang Persia, seorang Khurasan dan berpaham Syiah ya. Dan mereka dia ya mengisukan masalah Al-Bait ya untuk Abbasiyah ini. Katakanlah isu yang dikembangkannya itu bahwa Abbasiyah berdiri itu karena Abbasiyah lebih dekat dengan Rasul, termasuk dalam kelompok Ahlul Bait. Nah, dan ini perjuangan untuk berdirinya daulah ini dipimpin oleh Muhammad bin Ali Al-Abbas ya, dan berakhir setelah wafatnya, tetapi wafat ya sebelum berakhirnya ya, 743, kemudian diteruskan oleh saudaranya nama Ibrahim, perjuangan untuk berdirinya Abbasiyah itu. Tapi tidak lama juga Ibrahim menyerahkan kepemimpinannya kepada Abdullah bin Muhammad.
Nah, Abdullah bin Muhammad inilah disebut sebagai pendirinya Daulah Abbasiyah yang kemudian digelari dalam sejarah, meskipun gelarnya gelar negatif ya, disebut As-Safah ya. Jadi apa namanya, Abdullah bin Muhammad As-Safah. As-Safah itu artinya apa? Tumpah darah. Karena keberhasilannya menumbangkan Umayyah. Boleh jadi ya isu seperti itu datang dari kelompok Syiah ya, boleh jadi. Mengapa? Karena Syiah itu oposisi sangat kuat terhadap Umayyah zaman itu. Ya. Jadi oposan sangat kuat terhadap Umayyah yang selalu memprotes, memberikan perlawanan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini nanti dibaca lebih lanjut ya, bagaimana upaya Abdullah bin Muhammad itu mendirikan Daulah Abbasiyah ini. Dalam prosesnya ya cerita-cerita sejarah banyak hal yang mengerikan dan ya termasuk pada keadaan yang katakanlah radikal ya, biadab juga kan. Kalau misalnya disebutkan ada keluarga Umayyah sebanyak 90 orang pernah diundang dalam satu jamuan lalu dihamparkan permadani merah, tetapi justru di situ hamparan permadani merah itu simbol darah kan, akhirnya mereka dibantai. Itu kan kalau ini dikembangkan ya betapa jeleknya. Tapi menurut beberapa sumber memang terjadi seperti itu. Ya zaman kuno ya, zaman klasik boleh saja terjadi ya. Nah kemudian tapi jangankan zaman kuno seperti itu ya, zaman sekarang juga kalau menyangkut politik sudah pada tingkat ekstrim gitu ya. Di zaman kontemporer ini aja terorisme, pemboman, bom bunuh diri dan sebagainya terjadi kan, itu kejam sekali kalau kita lihat dari sisi kemanusiaannya. Itulah realitas politik. Di setiap zaman pasti adalah gejala seperti itu. Nah, saudara sekalian, di proses berdirinya dengan gambaran seperti tadi, konon yang berhasil menyelamatkan dari Umayyah itu ya hanya Abdurrahman Ad-Dahir. Dan dia inilah yang menjadi pendiri atau pembangkit kembali Umayyah di Andalusia sejak 754 Masehi. Jadi lebih kurang 2 tahun setelah ditumbangkannya Umayyah oleh Abbasiyah. Baik, nah sekarang kita lihat itu asal usulnya tadi ya. Sekarang sistem kekhalifahannya. Inilah yang dimaksud dengan pembahasan tadi, pemerintahannya. Sistem pemerintahan itu dari segi waktunya dulu, masa kekuasaan Abbasiyah yang panjang itu atau sering dikategorikan menjadi 2 periode, yaitu periode kemajuan yang berlangsung lebih kurang 1 abad dan dipimpin oleh 10 khalifah ya. Nah, nama-namanya seperti di sini. Nah, dikatakan periode kemajuan kenapa? Karena selama masa ini dan para khalifahnya itu peradaban Islam mengalami kemajuan. Kemudian para khalifahnya sendiri masih sangat berwibawa ya. Lalu pemerintahan masih dalam dominasi keluarga Abbasiyah. Tidak ada perpecahan di dalam keluarga Abbasiyah itu sendiri, dan kepemimpinan setiap khalifah masih sangat kuat ya, berpengaruh, dan mereka punya kebijakan-kebijakan yang konstruktif ya bagi peradaban Islam. Nah, ini pada periode awal kalau segi kepemimpinan Abbasiyah. Ya kalau perkembangan isi peradabannya sendiri lalu pada masa Abbasiyah memang sampai runtuhnya tetap berkembang pesat segi peradabannya. Tapi pemerintahannya
sendiri yang maju hanya satu periode ini. Sesudahnya disebut sebagai periode kemunduran. Mengapa? Alasannya karena para khalifah yang berkuasa statusnya masih tetap dari Abbasiyah, tetapi kedudukan mereka serta peranannya hanya semacam boneka saja, gitu. Simbol saja. Bahkan sering terjadi perang saudara di antara para khalifahnya. Dan di faktor lainnya juga daulah-daulah di luar Bani Abbas, di luar keturunan Abbas juga menunjukkan peranannya yang penting dalam sistem kekuasaan. Bahkan ada yang berdiri sendiri, termasuk contohnya yang di Andalusia. Nah, seperti itu. Ini dilihat dari kepemimpinan lah. Ada 2 periode ini ya. Sekarang lebih rincinya lagi, yang dimaksud masa kemunduran itu berdasarkan kepemimpinannya ini faktornya atau gambarannya. Satu ya, berada dalam pengaruh para perwira pasukan pengawal dari Turki ya, yang semula sebagai budak yang bekerja di Abbasiyah tetapi sebagai tentara pengawal. Nah, lama-kelamaan mereka justru memainkan peranan dalam pemerintahan. Nah, ketika para khalifahnya sebagai boneka tadi. Nah, ini orang-orang Turki. Jadi Turki di dunia Islam itu kalau kita perhatikan ya sudah berperan, orang-orang Turki sudah berperan semenjak awal pemerintahan Abbasiyah nih. Dari tahun 850 sampai 940 Masehi. Nah, kemudian masa berkuasanya Bani Buwayhi. Nah, kalau Bani Buwayhi ini turunan Persia dan beraliran Syiah, lalu menguasai pemerintahan atau jalannya pemerintahan Abbasiyah itu selama lebih kurang 1 abad juga, 495 sampai 1055. Nah, ini orang-orang Buwayhi. Katakanlah ini orang-orang Persia yang berkuasa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, dalam dominasi Bani Saljuk. Nah, kalau ini berlangsung dari 1055 sampai 1194. Jadi berapa? 1055 94 itu lebih kurang 150 tahun ya. 150 tahun. 1055 saja berarti 100 tahun. Terus ini sampai 94 ya. 1 abad setengah malah Bani Saljuk ini. Makanya disebut-sebut dalam sejarah kekuasaan masa Bani Saljuk. Maksudnya dalam dominasi pemerintahan Saljuk, tapi daulahnya itu daulah apa? Abbasiyah ini, daulah Abbasiyah. Nah, lalu yang terakhir ini Abbasiyah dalam ancaman pasukan Mongol Tartar hingga tumbangnya daulah Abbasiyah, Baghdad dimusnahkan oleh Mongol itu. Mongol itu siapa? Ya, sebangsa-bangsa Cina, ya. Nah, itu termasuk bangsa Mongol. Masih seketurunan kan? Cina, Mongol dan lain sebagainya. Nah, itu pernah merebut kekuasaan atau menghancurkan pemerintahan Abbasiyah dan pusat pemerintah di Baghdad. Begitu ya. Bagaimana Himayah? Tidak ngantuk kan? Nah, ada pertanyaan sampai sini dulu. Silakan, ada pertanyaan. Nah, saya minum dulu. Ada pertanyaan? Waktu kita berapa menit lagi? 20 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dari segi kebijakan. Ini masih bagian subpokok bahasan pertama lah. Nanti yang membahas ya, kebijakan-kebijakan politik. Beberapa kebijakan politik yang bisa kita pelajari nanti Anda memperdalamnya dalam melalui makalah itu ya. Ya. Satu ya, tentang kedudukan khalifah.
Ini juga satu pembeda dengan Umayyah. Para khalifah itu di dalam mengembangkan kekuasaannya atau dalam sistem kekuasaannya itu mengklaim dirinya sebagai berasal dari Tuhan. Ya. Karena itu mereka memandang sebagai penerima amanat kekuasaan dan penyelamat umat. Nah, penyelamat umat. Secara umum disebut, tadi di atas sebutnya sudah dijelaskan ya, ada kecenderungan sifat teokrasinya bahwa para khalifah itu adalah khalifatullah fil ar ya, wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, karena klaim seperti itulah, maka gelar-gelar para khalifahnya bermacam-macam nih. Ada Al-Mansur. Al-Mansur artinya apa? Si penolong ya. Al-Mahdi, si pemberi petunjuk, atau Al-Mahdi Al-Muntador ya. Seorang satu sosok yang ditunggu-tunggu. Di Syiah dipercayai, di Sunni juga ada. Di akhir zaman katanya akan turun Al-Mahdi. Nah, ini dijadikan gelar para khalifah. Kemudian Al-Hadi ya, bersama dengan Al-Mahdi Al-Hadi. Ya. Kemudian Ar-Rasyid ya, tunjuk juga Al-Ma'mun dan sebagainya. Nah, mereka juga menjadi pelindung para ulama dan ilmuwan. Nah, demikian mereka juga mengklaim ini bayang-bayang Tuhan di muka bumi atau Khalifatullah. Nah, selanjutnya kebijakan-kebijakan politik Abbasiyah selain memindahkan ibu kota Damaskus ke Baghdad ya. Mengapa kok ke Baghdad? Karena ya di semasa Umayyah juga mereka sudah punya ya komunitas sendiri ya di daerah Basrah, Kufah ya, atau Irak gitu. Kemudian juga mereka sangat berpeluang ya memperoleh dukungan dari masyarakat luar Persia. Dan sedemikian khalifahnya tetap diambil dari keturunan Arab ya. Jadi doktrin al-a'immatu min Quraisyin itu tetap mereka pegang juga. Kepemimpinan itu tetap dari keluarga Quraisy atau bangsa Arab. Nah, sementara kalau para menteri, panglima perang, gubernur, dan juga para pegawai lainnya itu diangkat dari golongan mawali ya, dari orang luar. Nah, disinilah peluang ya bagi orang luar untuk kemudian di periode kemunduran tadi, ya justru mereka yang berusaha, mereka yang berperanan. Nah, tapi faktor ini berimplikasi pada kebebasan berpikir ya pada masa ini sangat luas, sangat sangat tersalurkan ya, memperoleh peluang. Kebebasan berpikir, demokrasi juga bisa dikatakan tumbuh pada masanya. Nah, saudara sekalian, kemudian kalau dilihat dari struktur pemerintahannya, di pemerintahan pusat, ya, kendali pemerintahan berada di khalifah, sedangkan menyangkut urusan sipil dipercayakan kepada wazir. Jadi sudah ada semacam departemen, ya, kementerian itu pada masa Abbasiyah ini. Nah, juga masalah-masalah lembaga hukum, lembaga hukum yang menangani masalah-masalah hukum, terutama lembaga kodi, ya, hakim, masalah militer, ya, juga sudah ada yang ngurusnya sendiri, biasanya diserahkan kepada para amir. Nah, itu sistem pemerintahan Abbasiyah yang katakanlah yang membedakan dengan masa-masa sebelumnya. Nah, sementara itu, nah kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi ini secara garis saja ya, nanti Anda membahasnya silakan lebih luas ya. Intinya yang mesti kita pelajari dalam kaitannya dengan perkembangan sosial ekonomi, misalnya peranan Baghdad ya sebagai pusat peradaban waktu itu, tapi juga sebagai pusat ekonomi dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, pertumbuhan ekonomi pada masanya bisa dilihat dari perkembangannya yang menunjukkan grafik vertikal.
dan devisa negara berlimpah. Anda baca buku Iraem Lapidus misalnya, atau apa, keadaan seperti itu terjadi karena juga didukung oleh lalu lintas perdagangan yang sudah sangat maju ya. Di samping juga Abbasiyah punya sumber-sumber industri ya. Dan selain dari usaha-usaha seperti itu, perekonomian pada masa Abbasiyah itu mengalami kemajuan karena baik dalam bidang keuangan negara maupun pertanian didukung dengan pembangunan atau infrastruktur yang bisa menopang terhadap kehidupan ekonomi, seperti pembangunan bendungan, yaitu kan sangat berpengaruh pada perekonomian pertanian ya. Apalagi di wilayah Irak, Iran, atau di lembah Mesopotamia pada umumnya ya, itu daerah subur ya, daerah subur. Lalu kanal-kanal ya, kanal-kanal itu apa? Tempat-tempat penampungan air gitu, yang macam kolam atau ya danau dan sebagainya. Tapi di situ buatan kan, berarti teknologi mereka juga pada masanya sudah maju. Lalu perdagangan yang didukung pelabuhan transmisi, nah ini lalu lintas air atau segi kemaritiman ya, itu sudah berkembang. Terutama melalui Sungai Tigris dan Sungai Efrat itu lalu lintas atau transportasi laut ya sudah jalan, dan itu sangat menopang bagi perkembangan peradaban, perdagangannya. Nah, di sini kita lihat ekonomi perdagangannya berlangsung pada masa Abbasiyah ini, industri kebutuhan pokok dan dalam industri kebutuhan pokok dan mewah ya, barang-barang mewah dari wilayah timur itu diperdagangkan ke wilayah barat ya. Jadi Abbasiyah menjadi pusat perdagangan hasil-hasil industri di wilayah timur. Nah, untuk kemudian oleh Abbasiyah itu diperdagangkan ke wilayah barat ya, termasuk barangkali sampai ke Eropa pada masa itu ya. Nah, ada industri kain linen di Mesir, ada sutra di Syria dan Irak, kertas di Samarkand, itu semua merupakan income bagi Abbasiyah, termasuk juga produk pertanian gandum dan kurma diperdagangkan ke berbagai wilayah oleh Abbasiyah. Nah, hubungan dagang dengan Cina, India, Eropa, dan Afrika juga, dan sebaliknya dari daerah-daerah tersebut ke Abbasiyah itu memperlancar sistem perdagangan Abbasiyah. Nah, saudara sekalian, hal lain, nah ini yang menjadi sub pembahasan Anda tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan lah, dan khususnya ya teknologi bisa dikatakan belum cukup maju pada masanya. Ya, mungkin lebih tepatnya ini ilmu pengetahuan dan filsafat ya. Lebih tepatnya saya kira. Teknologi ada, tetapi baru perangkat perangkat dasarnya saja. Tapi yang menonjol adalah filsafat. Nah, ini dimulai perkembangan pengetahuan dan filsafat ini dimulai dengan gerakan penterjemahan ya. Sangat terkenal masa Abbasiyah bagaimana pendukung terhadap upaya penterjemahan karya-karya dari luar ya, dari dari India sendiri, kode filsafat, sains, itu diterjemahkan ke dalam terutama pada masa Alma ya, mengalami kejayaannya, dan yang dilibatkan ya ini sisi terbukanya pembaca ya, bukan yang profesional ya. Ada Ibnu Ishaq, orang Kristen, orang Nasrani dari Syria. Dialah yang memimpin penterjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, dalam
kimia, astrologi, ya, sejarah dan sebagainya. Nah, meskipun demikian, gerakan perjamaah ini mulai mengalami kemunduran sejak masa Mutawakil karena pengaruh tradisional yang melakukan pencemaran terhadap ajaran Islam. Nah, jadi di bidang keagamaan, meskipun tidak bisa dipungkir ya, pengaruh juga menjadi faktor bagi pertumbuhan dan perkembangan agama, cuma kan dengan ilmu-ilmu umum khususnya dan apalagi filsafat dapat sanggahan protes dari ulama-ulama tradisional. Karena itu gerakan terjemah juga tidak berlanjut. Tapi saya pikir yang sangat ya faktornya beriringan dengan kemunduran keahlian itu. Kemunduran itu di bidang global, implikasinya dari proses ilmu pengetahuan seperti itu ya jelas. Di sini selain usaha pertemanan, Indonesia juga pada masanya membangun pusat pengembangan ilmu, ya lembaga ilmu pengetahuan. Kalau di Indonesia LIPI ya, juga diubah sama Jokowi menjadi BRIN. Wah, lembaga pengetahuan diubah itu peradaban. Pengetahuan itu atau lembaganya ya, itu simbol untuk peradaban yang sangat tinggi. Nah, pada zaman Asia, lembaga serupa di Indonesia sekarang ya, dulu sebenarnya rumah ilmu, rumah kebijakan. Dan lembaga ini bukan hanya ditugaskan sebagai perpustakaan, melainkan juga sebagai pusat kegiatan studi. Dari Baitul Hikmah lah terlahir para ilmuwan, filosof, ya, kenamaan pada seperti Al-Farabi dan sebagainya. Nah, selanjutnya perkembangan pengetahuan ini ditopang juga dengan lembaga pendidikan pada masanya. Baik itu bentuk ma'had ya, semacam ma'had itu kalau di Indonesia atau di Jawa ya pondok pesantren. Pondok pesantren. Nah, lembaga-lembaga pendidikan seperti itu, apalagi pada zaman itu dari seorang pengusaha dari Bani Saljuk tadi. Berarti periode ketiga masa kemunduran dari Bani Saljuk. Menjelang akhir pemerintahan Abbasiyah yang berkuasa kan Saljuk. Nah, di masa Nizamul Muluk itu lembaga pendidikan berkembang pesat dan berupa madrasah-madrasah, sekolah-sekolah ya. Bahkan sampai pada tingkat perguruan tinggi ada yang disebut dengan Universitas Nizamul Muluk. Ya, pada masa klasik sudah ada universitas itu pada masa Abbasiyah. Nizamul Muluk, Jamiah Nizamul Muluk. Anda bisa baca buku lebih lanjut yang membahas ini, karangan Abdurrahman Mas'ud ya, seorang pejabat, dosen UIN Wali Songo tapi menjabat di Jakarta sebagai Balitbang. Nah, yang berikutnya perkembangan agama ya, perkembangan agama. Berarti pembahasan yang keberapa nih perkembangan agama? Yang keempat ya. Politik tadi, lalu sosial ekonomi, ketiga ilmu pengetahuan, keempat agama. Halo, kelompok berapa? 3 ya. Sama sosial keagamaan. Oh, di sini terkhusus ada sosial ekonomi. Ya mungkin masuk dalam pembahasan Daulah Abbasiyah dan kekuasaannya, itu termasuk bidang ekonomi include di dalamnya, boleh ya dibahas ya. Ya. Siapa namanya? Shakira dan kawan-kawan. Lalu pengetahuan, perkembangan, dan hasil kebudayaan Abbasiyah. Silakan. Yang penting bagaimana cakupan pembahasannya menyelimuti. Nah, kalau pengetahuan, nah juga
dapat dipelajari lebih lanjut adalah munculnya aliran-aliran atau mazhab di bidang ya, baik itu bidang teologi, di bidang fikih ya, atau hukum maupun di bidang tasawuf. Nah itu nanti Anda lihat lebih lanjut. Nah ini periode kemunduran, ya, kemunduran. Ya, agak belum. Kebudayaannya mana? Belum ada. Ini kalau sekilas masa kemunduran ini, ya seperti tadi sudah singgung ya, Asia mengalami kemunduran karena faktor lemahnya para penguasa sampai Abbasiyah sendiri dapat ditumbangkan oleh bangsa Mongol itu. Ya memang kalau pada aspek hasil kebudayaan berupa seni, kok belum saya tulis juga rasanya kemarin. Terlewat di sini. Ya Anda nanti baca lebih lanjut ya dalam buku-buku, tapi ada pembahasan masalah-masalah yang terkait dengan kebudayaan, khususnya bidang bahasa, seni, dan sebagainya. Nah, kalaupun tidak mau itu dibahas, ya, karena kekurangan data misalnya, atau belum terjelaskan di sini, Anda boleh juga itu sosial politik dengan ekonomi dipisahkan saja. Jadi sosial ekonomi menjadi sub pembahasan. Coba lihat Daulah Abbasiyah dan kekuasaannya, atau sistem kekuasaan, sistem politik ya. Yang pertama berarti sistem politik Daulah Abbasiyah, ya, termasuk menyangkut birokrasi di situ. Nah, terus pembahasan ini. Dan yang kedua, bahasan yang kedua tentang perkembangan sosial ekonomi untuk komunikasi lebih cocok itu saya kira. Lalu kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan keagamaan. Nah, hasil-hasil kebudayaan bisa include di dalam pembahasan perkembangan keagamaan dan sosial budaya ya, perkembangan keagamaan dan sosial budaya, sehingga hasil-hasil budaya bisa include di dalamnya. Perkembangan keagamaan dan sosial budaya. Kira itu ya, kelompok 3 ya, subpokok bahasanya. Pertama Syakira, halo Syakira. Di ini ya, di grup. Ya Pak. Nah, ini subpokok bahasanya. Untuk keempat orang ini, ini kok ada ini pengaruh Barat terhadap apa ini maksudnya? Ini siapa ini? Ada PDF pengaruh Barat terhadap siapa? Di WA Group.